Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini yaitu pertemuan kedua kita di konseling kelompok, kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Kemudian juga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, itu salawat pada beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Jadi pada hari ini sebelum saya lanjut, saya mau tanyakan dulu bagaimana ini, atau sebelum itu mungkin kita sama-sama dulu membaca doa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan lancar. Mungkin itu dipimpin sama siapa? Sama Yusuf. Ya, silakan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, itu tadi. Jadi sebelum saya lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan anak-anakku semua pada hari ini untuk mengikuti kegiatan hari ini, kegiatan yang kedua kita yaitu konseling kelompok. Karena pasti ada kegiatan, tapi karena kesediaannya saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian bagaimana kabarnya ini? Kalau Jumiati sehat? Iya, alhamdulillah. Sehat. Sudah sarapan di juga? Pak. Kalau apa namanya? Putri? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat juga di. Kalau Yusuf ada kekurangan? Tidak sakit di. Lagi, Pak. Kira sakit hati? Tidak. Tidak, Pak. Kalau siapa namanya tampilnya? Nur Saiful? Bagaimana? Tidak ada kekurangan. Tidak satupun di. Mungkin kekurangan uang jajan saja. Jadi tuh Pak. Bisa jadi. Untuk untuk hari ini tetap saya ulang bahwa sebelum kita lebih lanjut lagi ke konseling kelompok, perlu saya sampaikan bahwa ada asas yang kita harus ketahui di konseling kelompok ini, supaya menjaga kerahasiaan atau kode etik kita di konseling kelompok, yaitu salah satunya ada dibilang asas kerahasiaan. Jadi saya harap yang ada di ruangan ini, yang apa yang kita bahas pada hari ini tidak keluar dari ruangan ini. Cukup kita saja yang tahu, jangan sampai lagi setelah ini dibahas disampaikan ke temannya. Jadi maka gugurlah itu asas kerahasiaan kalau seperti itu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi saya harapkan sebentar apapun masalah diungkapkan, begitupun diungkapkan juga solusi untuk temannya supaya terpenuhi juga asas keterbukaan, kemudian asas kekinian dan lain-lain. Cuma itu yang paling utama, asas yang kita pegang di konseling kelompok. Sebelum lanjut, kita sama-sama kembali seperti pertemuan pertama. Kita akan mengikrarkan janji kita sebelum lanjut ke depannya, supaya kerahasiaan di BIM konseling kelompok ini kita tetap terjaga. Oke, mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji apa yang saya sampaikan atau apa yang saya ketahui, dan apa yang kita bahas di konseling kelompok ini, akan menjaga kerahasiaannya. Terima kasih. Apakah
sebelum kita masuk butuh ice breaking atau kita lanjut saja? Lanjut saja, Pak. Nah, lanjut, oke, mungkin di tengah sebentar atau terakhir di breakingnya. Jadi saya kembali sampaikan bahwa kita di sini saya kembali sampaikan apa itu konseling kelompok. Jadi itu konseling kelompok kita bentuk kelompok bisa 3, 4 atau bahkan sampai 10 orang mungkin, baru kita munculkan itu satu masalah atau beberapa masalah, baru kita selesaikan sama-sama dalam kelompok dengan beberapa asas yang kita pegang. Kemudian jadi saya kembali jelaskan, karena kemarin pertemuan pertama sudah 2 orang dibahas masalahnya, jadi hari ini 2 orang lagi yang mengungkapkan dan memberikan solusinya, kan kemudian sama-sama kita cari solusinya apa masalahnya. Namun sebelum kita melangkah, saya kembali dulu ini ke Putri yang kemarin dibahas masalahnya. Setelah dibahas kemarin masalahnya, apa yang dirasakan Putri dan bagaimana perkembangan setelah kita melakukan konseling kelompok? Coba. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mengikuti konseling kelompok ini, alhamdulillah saya merasakan perkembangan dari diri saya sendiri, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dalam hal ini, setelah saya diberikan saran dan beberapa tanggapan, alhamdulillah dalam kegiatan pembelajaran saya sudah tidak merasakan jenuh lagi dalam mengikuti pembelajaran. Cukup sekian. Oke, terima kasih untuk Putri. Kemudian bagaimana kalau menurut Muhammad Yusuf Hakim? Ya, baik, terima kasih. Mungkin adanya konseling kelompok ini dengan adanya kejenuhan saya dari awalnya tidak baik sekarang menjadi baik, karena saya telah menerapkan apa yang sudah diberitahukan kepada teman saya untuk saran yang telah mereka berikan yang telah mereka berikan, sehingga saya terapkan dan sekarang mungkin sudah cukup baik lebih dari awalnya. Oke, terima kasih untuk Muhammad Yusuf Hakim dan Putri sudah menyampaikan. Saya kembali, kalau kemarin skalanya berapa itu? Kalau dari skala 1 sampai 10 berapa? Yang pertama dulu 8. Ya, 8, agak tinggi di. Skala dilakukan konseling kelompok, berapa perkiraan skalanya antara 1 sampai 10? Ya, mungkin sudah jadi 2, Pak. Tapi kalau mungkin sebentar, ya mungkin sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kalau Putri bagaimana? Dulu itu Pak, saya berada di skala 7. Tapi setelah mengikuti konseling kelompok ini, alhamdulillah berada pada skala 3. Insya Allah semoga setelah kegiatan ini lagi, semoga tidak ada lagi di skala itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu refleksi dulu di awal untuk kita. Selanjutnya kita masukin saja, langsung kita bahas dulu masalahnya. Siapa ini, Jumiati atau Nur Saiful? Oke, kita pertama dulu ke Nur Saiful. Silahkan diungkapkan masalahnya, kemudian kita bahas sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masalah yang saya alami pada saat pembelajaran yaitu seringnya ngantuk yang bisa mengakibatkan seringnya jenuh atau bosan terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi jenuh juga, Dik. Sekarang pertanyaan lanjutan saya, apa yang menyebabkan kira-kira gejalanya dan bagaimana sehingga jenuh dalam pembelajaran? So, mungkin disampaikan atau diungkapkan. Baik, terima kasih. Biasa yang saya rasakan pada saat pembelajaran, saya kurang konsentrasi karena demikian ngantuk dan kurang fokus terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru.
dari gejala yang saya dapat. Baik, terima kasih untuk Nur Saiful untuk mengungkapkan. Mungkin setelah mendengarkan tadi apa yang diungkapkan Nur Saiful, mungkin di kelompok ini ada masukan atau saran untuk Nur Saiful supaya menangani apa yang masalahnya diungkapkan. Silakan. Siapa dulu? Ya, Kita dulu. Oke, Pak. Muhammad Saiful dulu. Oke, silakan. Ya, Muhammad Yusuf. Maaf. Saran saya buat Nur Saiful yaitu harus atau wajib ya untuk menjaga pola tidur atau tidak sering begadang supaya tidak mengantuk saat belajar, mengurangi main HP, kurangi keluar malam, dan harus memanfaatkan waktu-waktu kosong untuk belajar. Intinya yang pertama yaitu tidak boleh begadang. Itu oke. Itu tadi masukan dari temannya, dari Muhammad Yusuf. Bagaimana kalau dari temannya lain? Siapa, Putri atau Jumiati untuk Muhammad Yusuf? Oke, baik. Mungkin beberapa saran atau tanggapan dari Yusuf itu sudah bisa diterapkan. Namun di sini saya ingin menambahkan mungkin yang sebaiknya dilakukan oleh Nur Saiful itu memanfaatkan waktunya atau lebih cenderung untuk fokus terhadap pembelajaran, atau dengan kata lain tidak memerhatikan hal-hal yang memang membuat kita jenuh dalam belajar, seperti dalam menggunakan handphone mungkin bisa, tapi gunakanlah yang terkait dengan pembelajaran, karena kadang dari handphone itu disitulah kita kadang membuat kita jenuh dalam belajar karena cenderung kita fokusnya ke handphone. Jadi kurangi main handphone. Itu pun kalau kita main handphone kan bisa mungkin mencari atau searching tentang yang terkait dengan pembelajaran. Dan juga yang seperti disampaikan oleh Yusuf, atur pola tidur agar dapat konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin itu saja. Oke. Terima kasih untuk Putri Amasei. Selanjutnya ada masukan dari Jumiati untuk temannya yaitu Muhammad Saiful. Ya, masukan terhadap pada Nur Saiful yaitu jalan terakhir yang dilakukan yaitu meminta izin sama guru untuk membasuh muka supaya ngantuknya itu kurang. Karena dengan membasuh muka mungkin bisa Itu dia. Yang penting kalau sudah cuci muka, jangan juga cuci kaki. Baru masuk lagi tidur tuh. Nah, cuci muka saja supaya segar. Mungkin begitu maksudnya temannya. Oke, kita kembali dulu ke Nur Saiful. Sekarang saya mengajak dulu sebelum menanggapi lagi apa masukannya temannya. Saya kembali menanyakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira ini kejenuhan tak, bagaimana ini tadi, ngantuk bagaimana dan lain-lain, di mana di skala mana Ki antara 1 sampai 10? Baik, yang saya rasakan itu sekitar berada di skala yang ke-7. Betul, jadi kenapa menganggap bahwa ada di tahap itu? Nah, ngantuknya yang sering Jadi kejenuhan tak ini dianggap bahwa tinggi karena ada di skala 7. Setelah setelah diungkapkan oleh teman-temannya solusinya, setelah berputar tadi, siapa tahu ada yang lain dulu yang mau tambahkan atau ada solusi sebelum kita kembalikan ke Nur Saiful. Anda masih ada solusi teman-temannya? Oke. Selanjutnya saya kembali ke Nur Saiful. Setelah mengungkapkan ini masalah tadi di sini, mendengar masukan dari temannya, apa coba bisa ditanggapi? Baik, setelah saya menerima tanggapan-tanggapan dari teman-teman saya bisa lebih akan mengaplikasikannya ke kehidupan.
karena seperti tadi yang dibilang oleh Yusuf, menjaga pola tidur, tidak begadang dan kurangi keluar malam. Saya akan berusaha untuk menerapkannya, yang seperti tidak keluar malam, dan seperti tadi yang dibilang oleh Putri, yaitu kurangi main handphone. Cuman terkait dengan pembelajaran. Semoga dengan tanggapan teman-teman sekalian, saya bisa menerapkannya dan bisa turun ke skala yang lebih rendah. Dan saran tadi yang terakhir oleh Jumiati, yaitu membasuh muka. Saya pernah melakukannya, Pak. Dan betul, saya yang kurasakan saya bisa lebih konsentrasi pada saat pembelajaran. Mungkin hanya itu. Semoga saja saya bisa menerapkannya dan bisa turun ke skala yang lebih rendah ataupun tidak sama sekali. Oke. Itu tadi yang disampaikan oleh Nur Saiful. Saya kembali ingin menanyakan, kira-kira kalau ini ini kejenuhan hilang, kira-kira bagaimana kehidupannya Nur Saiful? Hilang ini masalahnya. Mungkin lebih terfokus pada pembelajaran dan konsentrasi, yang intinya lebih baik dari sebelumnya. Dari sebelumnya Paham tentang materi karena lebih konsentrasi. kira-kira kalau hilang ini kejenuhan, aktif nih lagi belajar, bagus nih nilainya. Yang sebelumnya mungkin malas atau jenuh untuk kerja tugas, lebih semangat lagi. Oke. Harapan saya begitu, Pak. Mungkin itu untuk Nur Saiful. Kita dulu sebelum sebentar tetap lanjut, kita dulu kasih kesempatan ke temannya, yaitu Jumiati, untuk menyampaikan apa tuh sih ada dia kejenuhannya atau keresahan atau ada masalah yang disampaikan. Mari kita simak sama-sama dan kita siap-siap kasih masukan untuk temannya, solusi sama-sama. Oke. Ya, terima kasih. Faktor penyebab saya itu jenuh dalam belajar yaitu suasana kelas yang tidak aman. Ini disebabkan karena siswa lain yang berisik, seperti membicarakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran dan tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga mengganggu siswa lain yang fokus dalam belajar. Oke. Jadi itu tadi masalahnya temannya. Saya ulang suasana kelas yang tidak aman karena berisik, banyak teman yang mengganggu, apalagi tadi Membicarakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Oke, membicarakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kayaknya banyak pak gosip di kelasnya Jumiati. Oke. Kemudian bagaimana sekarang saya minta ini dari kelompok ini, forum ini atau ruang konseling ini untuk menyampaikan untuk bagaimana solusinya untuk Jumiati. Coba siapa dulu? Baik, terima kasih. Nur Saiful dulu. Oke. Yang kan tadi masalahnya suasana kelas yang kurang nyaman. Nah, yang harus dilakukan itu memberitahukan atau mengingatkan lebih awal kepada teman-teman agar tidak berbuat gaduh di dalam kelas atau membicarakan hal-hal yang tidak penting yang dapat membuat kelas tidak nyaman. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya. Oke, siapa lagi yang lain? Ya mungkin saya Pak ya. Ya, oke, silakan Muhammad Yusuf. Ya mungkin saran dari Nur Saiful sudah bisa diterapkan. Saya ingin menambahkan sedikit, yaitu memberitahukan ketua kelas untuk menugasi teman-teman yang berisik supaya mereka tidak mengganggu kenyamanan orang lain, atau memanggil guru wali kelas untuk menindaklanjuti agar tidak terjadi suasana kelas yang tidak nyaman. Sekian dari saya. Oke, itu dari Muhammad Yusuf. Bagaimana kalau Putri? Oke, baik, terima kasih. Saran saya terhadap kejenuhan Jumiati dalam belajar itu diingatkan lebih baik
atau mengingatkan dengan kata-kata yang tidak mengeluarkan amarah. Bisa dibilang mengingatkan tetapi tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan, agar yang ditegur itu tidak dia bisa menerimanya, karena setiap orang itu pasti karakternya berbeda-beda. Ada yang satu kali ditegur mungkin sudah mendengar, tapi belum tentu semuanya seperti itu. Jadi kita harus bertindak dengan baik-baik, tidak dengan kekerasan. Mungkin hanya itu. Oke, itu dari Putri. Selanjutnya sudah tadi Mama Yusuf sudah juga, sudah ketiga. Nah, sebelum lanjut, saya dulu mau bertanya sama Jumiati. Kira-kira ini sama tadi pertanyaan dari untuk Nur Saiful. Anggap ini masalah kejenuhan tak antara skala 1 sampai 10 ada di mana ini kejenuhan tak? Segi 6 lah Pak. Ada di 6. Oke. Cukup tinggi tapi tidak terlalu tinggi di. Mudah-mudahan bisa direduksi supaya bisa rendah. Pertanyaan lanjutan lagi, setelah mendengarkan apa tadi yang disampaikan oleh temannya, apa yang bisa ditarik oleh Jumiati, atau mungkin ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Ya, terima kasih. Saya menerima saran yang disampaikan oleh teman-teman saya. Mungkin saya bisa menerapkannya seperti itu, menegur lebih awal. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa menegur, karena biasa ada teman yang pare-are. Tidak apa-apa, bahasa Bugis saja. Pare-are. Jadi mungkin saya bisa ambil solusi dari Muhammad Yusuf, itu melaporkan ke ketua kelas, karena mungkin biasa teman-teman yang dia mau dengarkan itu hanya ketua kelasnya. Dan itu solusi dari Putri, menegurnya dengan tidak marah-marah supaya dia bisa, supaya kalau ditegur itu tidak sakit hati. Oke, jadi setelah mendengar itu apa yang itu yang akan kita lakukan nantinya. Oke, kalau dari diri tak, menurut tak apa yang seharusnya dilakukan? Itu tadi. Iya Pak, menegurnya. Iya Pak. Oke, kalau dari ada masukan lain, siapa tahu ada yang terlupakan tadi yang mau disampaikan, silakan. Ada? Nah. Oke, sekarang ke Jumiati, saya bertanya kembali, kalau misalnya ini kejenuhan hilang, tidak ada nih, kita beranggapan ini ke depan supaya itu hilang, misal anggap tidak ada kejenuhan, bagaimana yang terjadi dengan Jumiati? Mungkin saya bisa lebih konsentrasi dalam belajar, karena mungkin teman-teman tidak ada yang duduk lagi di kelas, dan itu skala dari 6 turun menjadi 2 atau yang tidak ada lagi. Ya, oke. Apa namanya? Itu tadi dua teman tak sudah menyampaikan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, yaitu kejenuhannya dengan banyak gejala-gejalanya, begitupun ada dikeluarkan unek-uneknya, begitupun yang masukan dan saran disampaikan oleh temannya. Cukup cukup bagus masukan yang disampaikan. Harapan saya ke depannya apa yang disampaikan, atau misalnya ada yang ditolak, mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang karena sudah juga umpan balik, mungkin masih ada yang mau disampaikan tentang kejenuhan belajar, mungkin dari pertemuan pertama, pertemuan kedua hari ini. Coba ada. Apa namanya? Saya kembali atau gini dulu.
kita dulu ada sedikit breaking supaya pulih kembali Ki. Apa namanya? Permainan ini namanya tangkap bebek. Pernah dapat? Belum pernah. Oke. Itu kita sama-sama di ruangan ini kasih begini tangan tak, toh ngap ini bebek. Oke. Kayaknya kiri yang naik. Kiri. Jadi ini tangan kanan siap-siap untuk menangkap itu bebeknya. Oke. Tapi agak rapat dulu di sini tangan tak. Tetapi kalau kita yang tangkap ini, toh, jadi kasih berdiri anu tak. Jadi jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh. Harus berusaha untuk tangkap ini anggap bebek. Tapi dari cara saya, misalnya kalau ada kata bebek langsung ditangkap, oke? Tapi kalau tidak ada bebeknya, jangan ditangkap. Toh? Kasih jarak 5 cm lah, supaya agak mudah tertangkap. Jangan terlalu ke sini tangan tak. Nah, oke? Siap. Jadi begini, dengarkan cerita saya. Intinya kalau ada bebeknya langsung ditangkap. Bisa menghindar bebek? Ya, ini berusaha ini menghindar bebek, tapi berusaha juga menangkap tangan yang satu. Oke? Ku coba dulu, kok bisa ditangkap atau tidak? Coba lihat, tangkap. Nah, oke, bisa semua. Jadi, oke, kita mulai permainannya ini tangkap bebek. Pada suatu hari, siapa namanya? Pada suatu hari, Ibu Ulfa ke pasar. Rencana di dalam perjalanan dia ketemu dengan ya dulu. Oke, begitu. Oke. Oke. Kita ulang ceritanya. Tapi kalau dia tangkap Kina bukan bebek, ada konsekuensinya dia. Oke? Tahu hukumannya. Oke, tapi jangan asal tangkap, harus ada bebeknya, oke? Ibu Ulfa ke pasar dengan Ibu Ulfa ke pasar, dia rencana mau membeli membeli sesuatu di pasar. Dia mengendarai kendaraan yang bernama becak. Dia tangkap padahal bukan bebek. So, lanjut. Dia mengendarai becak. Di tengah perjalanan ke pasar, Ibu Ulfa ketemu dengan bencong. Saya yang salah kan, saya yang tangkap, oke? Kemudian di pasar setelah sampai di pasar, dia membeli bebek. Tidak ada yang menghindar. Tangkap semua. Oke, itu saja sedikit. Tapi kayaknya karena hampir semuanya hampir semuanya tidak konsentrasi, jadi dapat semuanya hukuman. Mulai dulu dari Muhammad Yusuf sama Nur Saiful. Cuma begini saja, ucapkan 5 kali, kepala diparut, kelapa diurut. Salah itu kayaknya. Kepala diparut, kelapa diparut, kepala diurut. Jangan ditulis. Kepala diparut. Kelapa diparut, kepala diurut. Bisa? Bisa. 5 kali. Kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut. Oke. Coba kalian Nur Saiful. Kepala diparut, kelapa diurut, kepala diparut, Kepala ini. Kepalanya diurut parut. Coba ulang. kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kelapa diurut, Kelapa lagi diurut. Ya, konsentrasi, oke. ke
kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut. Oke. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, kasih juga yang perempuannya. Pak. Kalau perempuannya itu adalah kecoa, kuaci, cakwe. Lebih cepat lagi. Kelapa, kecoa, kuaci, cakwe. 5 kali juga. Oke. Coba. Putri dulu. Kecoa, kuaci, cakwe. Ya. Kecoa, kuaci, cakwe. Kasih cepat. Kecoa, kuaci, cakwe. Kecoa, kecoa, kuaci, cakwe. 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 Oke, kalau kita lagi. Sumiati, coba. Kecoa, kuaci, cakwe. 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 Nah, oke, aplaus dulu untuk kita semua. Saya rasa sudah kembali cair untuk kegiatan hari ini. Sekarang saya meminta tim satu-satu untuk menyampaikan perasaannya mengikuti ini, pesannya, harapannya, dan tindak lanjutnya ke depannya apa setelah kegiatan konseling. Oke, harapan untuk diri kita sendiri, harapan juga untuk kegiatan kita. Oke, siapa dulu? Apa dulu Pak? Bagaimana perasaan tak mengikuti ini, pesanta, kesanta, mungkin apa lagi tindak lanjutan setelah ini, maksudnya dari hal apa yang didapat di sini bisa diaplikasikan nanti supaya tidak jenuh lagi toh. Oke, silakan. Boleh, Putri dulu. Oh, siapa? Nur Saiful. Oke, silakan Nur Saiful. Baik, harapan yang saya dapat ambil dari konseling kelompok ini yaitu semoga pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman saya dapat terapkan dalam kehidupan. Dan pesan saya pun yaitu tetaplah saling memberi pendapat, karena namanya juga manusia yang luput dari kekhilafan, karena dengan adanya pendapat kita dapat mengubah diri kita yang dari skala tinggi ke skala yang lebih rendah ataupun yang skala yang tidak. Dan kesan saya itu saya sangat-sangat berterima kasih karena dengan adanya kelompok ini saya dapat dan tahu cara mengatasi dan mengaplikasikannya agar tidak jenuh dalam kegiatan pembelajaran lagi. Dan adapun harapan saya yang kedepannya yaitu semoga kita dapat melakukan konseling kelompok ini dan saling memberikan pendapat dan nasihat dan dapat mengurangi segala sesuatu hal yang dapat membuat jenuh kita dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu saja. Oke. Ya, Terima kasih untuk Saiful. Silakan selanjutnya Putri Yamasih. Baik, terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini, alhamdulillah cukup sangat luar biasa. Karena setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya bisa diberi berupa saran dari teman-teman bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Adapun pesan saya yaitu semoga kegiatan ini bisa diadakan lagi selanjutnya agar kita dapat menimba beberapa ilmu atau beberapa tanggapan yang dapat kita terapkan dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar. Kesan saya, terima kasih telah mengadakan kegiatan konseling kelompok ini. Di sini kita dapat belajar bersama-sama untuk kedepannya bisa mengatasi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Adapun tindakan saya selanjutnya yaitu dengan kegiatan ini, insya Allah saya akan menerapkan atau mengaplikasikannya
pada teman-teman yang lain bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih untuk Putri. Sebelum kita lanjut, saya ada ini mau bagi. Bisa diisi sebelum kita lanjut, yaitu LKPD. Silakan diisi satu-satu di. Kayaknya Mama Yusuf semangat sekali menulis, jadi gue kasih LKPD. Nah, silakan diisi LKPD-nya. Bawa kita kan kasih dulu nih hati itu. Yang ada Harus juga. Kalau ada kurang jelas silakan ditanyakan. Pak, usahanya Pak. Ya, yuk. Apa pertanyaan usaha sebelum konseling? Maksudnya untuk menyelesaikan masalah tak apa usaha tak ada atau tidaknya. Nah, toh, kalau ada apa, kalau tidak ada, bilang saja tidak ada begitu. Saya mengatasi kerusakan. Ya, tulis saja yang diketahui. Jangan juga terlalu mau benar sekali karena ini sesuai dengan kenyataan karena tidak mempengaruhi nilai akademik tak setelah terisi itu. Berapa pertanyaan? 3 gitu? Usaha sebelum perubahan usaha sebelum sama hambatan usaha. Mana aja nanti? Enggak nyala, enggak coba deh. Kenapa enggak tanya, Kak? Oke, enggak habis juga. Apa hambatannya? Sudah, ini punya dulu. Belum nih, Pak. Sambil tadi pikir nih, Pak. Jauh tak kalian Pak. Aku itu apa ini? Ada. Ano Pak yang sulfin na tanah rasupona. Yang tertanda-tanda. Tapos yung
kelanjutan selanjutnya. Nah, Ada dulu. Oke, bagaimana? Sudah? Sudah, silakan di stop di saya. Oke, yang mana? Oke, anggap ini selesai itu. Ya. Bila selesai. Ya. Oke, selesai itu. Oke, jadi sudah selesai semua untuk mengisi LKPD. Selanjutnya saya pertegas kembali bahwa ini tidak mempengaruhi nilai akademik kita. Karena sudah tadi Nur Saiful, Putri sudah. Sekarang Mama Yusuf dulu. Apa itu tadi perasaannya, pesannya, kesannya, dan tindak lanjutnya setelah konseling kelompok. Baik, perasaan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini agak cukup baik ya, karena dari sebelumnya saya jenuh belajar. Setelah saya mendapatkan pendapat oleh teman-teman sekalian, saya sudah tidak jenuh lagi. Ya, pesan saya semoga konseling kelompok ini berkelanjutan supaya teman-teman lain juga dapat pendapat supaya tidak jenuh dalam belajar. Kesan saya berterima kasih karena adanya konseling kelompok ini saya dapat mengatasi masalah saya dengan pendapat teman yang telah saya terapkan. Tindak lanjutannya yaitu saya ingin mengaplikasikan dan memberikan pendapat kepada sesama pelajar untuk tidak jenuh. Oke, kasih untuk Mama Yusuf. Selanjutnya untuk Jumiati, silahkan. Perasaan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini yaitu sangat senang karena dengan adanya konseling kelompok ini saya bisa mendapatkan saran-saran dari teman untuk mengatasi masalah kejenuhan dalam belajar. Dan pesan saya semoga kedepannya Pak Amir sering mengadakan konseling kelompok supaya siswa yang ada di sekolah ini masalah dan kejenuhan belajar bisa teratasi. Dan kesan saya sangat berterima kasih karena dengan adanya konseling kelompok ini saya bisa mengungkapkan masalah saya dalam mengalami kejenuhan dalam belajar dan bisa teratasi karena adanya pendapat-pendapat dari teman-teman saya. Dan tindak lanjut yaitu saya bisa menerapkannya supaya saya tidak merasa bosan lagi dalam belajar. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Sudah semua mengungkapkan. Terakhir sebelum kita akhiri lagi kegiatan ini, ada ini lembar evaluasi. Silahkan, ini hanya di checklist saja.
Jadi yang mana sesuai dengan yang kita rasakan. Jadi ini lembar evaluasi, tadi itu LKPD. Kasih ya, kasih. 15 November. Ya. 11. Nah, 11 sekarang. Hampir akhir tahun. Oke. Sudah diisi semua. Oke. Sudah diisi semua KPD-nya. Jadi saya kembali insyaallah merefleksi, memberi penguatan kegiatan hari ini sebelum saya akhiri. Jadi harapan saya mudah-mudahan apa yang di tujuan kita ini bisa tercapai. Jadi tujuan konseling kita ini yaitu mudah-mudahan bisa mengatasi, bisa meregulasi ini apa itu kejenuhannya sehingga bisa berkurang atau bisa kita hilangkan. Nah, itu harapan saya. Mudah-mudahan kemudian saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah berlangsung kegiatan kita dan kita akan akhiri. Apabila dalam layanan konseling kelompok ini ada yang kurang dari Bapak, mohon dimaafkan. Mungkin itu sekarang sebelum kita keluar atau selesai konseling kita, mungkin Nur Saiful lagi yang memimpin doanya. Silakan Nur Saiful. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, karena berakhirnya doa, maka berakhir juga lah pula kegiatan konseling kelompok ini. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa sukses ke depannya. Oke.